Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas B Akan mempresentasikan tugas K3 Rumah Sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Pertama-tama kenalan dulu yuk. Hai, namaku Bella. Hai, aku Iftiha. Hai, aku Andayani. Hai, aku Duantika. Hai, aku Lutfida. Hai, aku Puji. Halo guys, perkenalkan saya Lutfida Nikmal Abidah. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang terletak di Jalan Ronggo Warsito nomor 130 Surakarta adalah rumah sakit tipe B yang menempati area seluas 15.806 meter persegi dengan luas bangunan berukuran 15.560 meter persegi. Jenis pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan medis, keperawatan, administrasi manajemen, rekam medis, dan instalasi gawat darurat. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menjadi rumah sakit layanan paripurna dan islami, serta menjadi rumah sakit yang berkelas dunia. Yang kedua, misi. Memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang berkualitas, nyaman, aman, tentram, dan perawatan, cepat, akurat, serta sempurna, ramah dalam layanan islami. Lalu, ketenaga kerjaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. A. Sumber daya manusia. Kegiatan pelayanan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta didukung oleh 804 pekerja tetap dan 76 dokter umum dan spesialis tidak tetap. B. Jam kerja pekerja struktural. Pekerja struktural yang terdiri dari staf sekretariat, administrasi, personalia, P2K3, serta pendidikan dan pelatihan. Pekerja yang termasuk dalam golongan tersebut bekerja selama 6 hari kerja dari Senin hingga Sabtu untuk 7 jam kerja mulai pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Dasar pembuatan P2K3 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 1 dan 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan Pasal 87, Permenaker Nomor per 4/Men/1987 Pasal 2, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 155-Men/1984 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432-SK-4-2007. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mengenai fungsi dari P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Yaitu yang pertama adalah menghimpun dan mengolah data mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang kedua adalah membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai 1. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat adalah cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, 3. Membantu pengusaha atau pengurus dalam 1. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. 2. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 4. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higien perusahaan, kesehatan kerja, dan ergonomi. Kelima, melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
Nah, selanjutnya ada struktur organisasi P2K3. Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 ialah Permenaker RI nomor per 04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Pada pasal 3 disebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, serta sekretaris P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Program P2K3 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Terdapat 11 program P2K3 yang dibuat oleh RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, di mana pembuatan program ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Program-program tersebut diantaranya adalah 1. Peningkatan pelayanan K3 di rumah sakit. 2. Pengembangan program SDM. Ketiga, program pengembangan dan pemeliharaan fasilitas. Yang keempat, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kelima, kesehatan kerja bagi pegawai. 6. Kesehatan lingkungan rumah sakit. 7. Audit internal rumah sakit. 8. Pengolahan bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat dengan B3. Yang ke-9, program keselamatan kebakaran, evakuasi dan kewaspadaan bencana. Yang ke-10, pelatihan penanggulangan kebakaran dan evakuasi di RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Dan yang terakhir, sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan P2K3. Pada pelaksanaannya, pengurus P2K3 melakukan pertemuan P2K3 RSPKU Muhammadiyah Surakarta secara rutin setiap 1 bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama. Yang kedua, temuan-temuan. Temuan diantaranya meliputi ketersediaan APD dan kepatuhan penggunaan APD. Temuan ini didapatkan dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan P2K3 RSPKU Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan form maupun checklist. Yang ketiga, hal-hal yang sifatnya insidental seperti adanya kecelakaan. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang keselamatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Pelaksanaan dalam aspek keselamatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan potensi bahaya yang dapat terjadi di area rumah sakit, dan juga melakukan upaya pengendalian terhadap risiko dan potensi bahaya tersebut dengan cara berikut ini. Antara lain, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, risiko bahaya yang terjadi yaitu tertusuk jarum dengan pengendalian, menghimbau pekerjanya menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit, menyediakan kotak P3K pada beberapa unit kerja, dan juga apabila pekerja tertusuk jarum dan terkontaminasi virus, maka pekerja yang tertusuk akan segera diberikan tindakan untuk menetralisir virus yang tertular melalui jarum. Yang kedua, terdapat risiko bahaya tergores benda tajam. Dengan pengendalian, yaitu menyediakan kotak P3K pada masing-masing unit, serta alat pelindung diri berupa sarung tangan. Pelaksanaan keselamatan yang kedua yaitu pemetaan area berisiko terjadinya gangguan keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Pelaksanaan keselamatan yang ketiga yaitu dengan melakukan upaya pengendalian dan pencegahan lain pada kejadian tidak aman. Selanjutnya, pelayanan kesehatan kerja pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Di antaranya, yang pertama, kegiatan promotif. Kegiatan promotif ini yakni peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental yang terdiri dari pemenuhan gizi kerja dengan menyediakan makanan besar. Nah, di sini pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak catering untuk menyediakan makanan besar. Pemberian extra food pada pekerja yang memiliki potensi tinggi seperti pada petugas radiologi, pengoplos obat, petugas kemoterapi, serta petugas laundry. Selanjutnya, pembinaan mental melalui pengajian rutin yang diadakan seminggu sekali yang diwajibkan bagi setiap pekerja rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.
Yang kedua, kegiatan preventif. Yang ketiga, kegiatan kuratif. Yang keempat, kegiatan rehabilitatif. Sekian. Presentasi dari kami. Terima Kasih. Sobat,